komplit. Biar komplit. Bawah. Dikit dulu, mundur dikit. Oke. Tangannya biar semua. Kalau ini tanda amandemen. Ya. PPHN maksudnya. PPHN. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman wartawan untuk juga dapat berfoto bersama. Izinkan saya mengumumkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa sejak sebulan yang lalu saya memperoleh gelar baru, yaitu gelar LC. LC itu artinya lulusan COVID. Jadi 13 Januari sampai 13 Februari, alhamdulillah kami satu keluarga positif COVID, tapi sekarang sudah sembuh. Dan insya Allah saya datang ke sini dalam keadaan sehat karena hasil uji lab imun tubuh saya di angka 267, sehingga tidak COVID. Oleh karena itu, ini izinkan saya untuk membuka masker. Sekalian Jenderal MPR RI, DPR RI dan DPD RI, yang mana kita sama-sama ketahui bagi Humas MPR RI, saya selaku Wakil Ketua MPR, Koordinator Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, acara pers gathering ini adalah acara yang menjadi primadonanya antara Biro Humas MPR RI. Mengapa saya katakan primadona? Karena tanpa hubungan baik antara MPR, bukan hanya pimpinan MPR, bukan hanya fraksi-fraksi, tetapi seluruh isi dan roh dari lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan saya kira termasuk juga lembaga DPR dan DPD RI, tidak mungkin 267 juta rakyat Indonesia mengerti dan paham apa yang dikerjakan oleh MPR, DPR, dan DPD RI. Jadi boleh saya katakan, kalau dulu pernah ada buku yang sangat populer, Bung Karno menyambung lidah rakyat, kira-kira pers adalah menyambung lidah parlemen Indonesia. Sehingga oleh karena itu, semangat reformasi ketika melakukan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 7 ini dirubah pada tahun pertama, yaitu tahun 1999, dan diputuskan pada tanggal 11 Oktober tahun 1999, pasalnya berubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya jelas masa jabatan Presiden menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar RI 1945 hanya 2 periode, dan pasal tersebut dirubah dalam kesempatan pertama tahun 1999, tepatnya 11 Oktober 1999. Karena dianggap pasal inilah yang membuat the power tends to corrupt. Kekuasaan cenderung korup karena dipegang oleh orang yang sama selama 32 tahun. Sehingga oleh karena itu, dalam catatan politik saya membaca notulensi dan risalah rapat panitia ad hoc MPR yang membahas perubahan pasal 7 ini, semua fraksi di MPR RI maupun kelompok DPD RI, waktu itu masih putusan DPD RI, putusan daerah, menyatakan setuju. Bagusnya ini semua nih. Aku merindu, ku yang kau tahu, tanpa batas waktu. Untuk pangku aku ya udah lah. Pak Benny, silakan Pak Benny.
kita undang Ketua Fraksi Pak Benny di depan Pak Benny. Partai Golkar MPRD sebagai pimpinan Dr. Benny. Beliau di badan kajian yang sudah merampungkan hasil kajiannya gitu. Ya kan Pak Benny sudah kan? Jadi racikannya kira-kiranya sudah, tapi ya saya sebut tadi pengambilan keputusan terkait urgensi apakah ini undang-undang atau amandemen ini menjadi perdebatan. Terus menjadi perdebatan, apalagi kehendak rakyat dari bawah juga tidak terlalu muncul. Karena ini pada wilayah ide, bukan praksis GBH ini, sehingga kehendak rakyat susah sekali untuk diletupkan tentang keinginannya terkait dengan urgensi PPH ini. Dan apalagi ada kaitannya dengan memori masa lalu yang dulu ada GBHN, kemudian dimunculkan kembali, dianggapnya itu setback. Kita kembali ke masa yang lalu. Kalau itu kenapa nggak membahas soal jabatan presiden aja daripada itu? Itu lebih gampang melihat reaksinya daripada PPH. Saya pikir itu Pak Freddy. Ibu berkaitan dengan masa jabatan presiden. Terus Gus Jazil juga mengatakan bahwa saat ini memang masih belum ada satu dorongan yang besar dari masyarakat akan adanya kebutuhan amandemen, ya, apapun itu. Baru muncul pikiran-pikiran satu dua orang, satu dua kelompok yang ya masih bisa kita buka ruang diskusinya. Tapi berbeda dengan ketika kita pernah melakukan amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 45, ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Ahmad Basara mulai dari 1999 sampai 2002 4 kali kita melakukan perubahan. Itu pada saat itu ada satu desakan besar itu sebagai bagian dari agenda reformasi. Kalau tidak dilakukan itu reformasinya tidak ada isinya, kurang lebih begitu. Jadi ketika kita waktu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 45 itu adalah kebutuhan yang itu sistem kita dulu. Kalau presiden nggak akan melaksanakan GBHN, maka itu dia presiden bisa diimpeach, kan begitu ya. Kita semua tahu lah ya. Nah, masalahnya adalah sebetulnya ini sistem bisa saja baik. Sistem ini tidak pernah dilaksanakan secara komprehensif.